Dunia seolah runtuh saat Randy harus menelan pil pahit pengkhianatan. Dipecat secara tidak hormat karena fitness keji, kehilangan rumah warisan, hingga ditinggalkan oleh kekasih hatinya tepat di tengah badai hujan yang dingin. Namun, di saat ia berada di titik nadir dan tak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan, sebuah fenomena aneh muncul dalam bentuk layar transparan misterius yang menawarkan kekuatan untuk merestorasi takdirnya. Transformasi luar biasa pun dimulai, mengubah seorang pecundang yang terhina menjadi sosok tangguh yang kini menguasai strategi dan keberuntungan yang melampaui logika manusia. Musuh-musuh yang dulu menertawakannya kini mulai gemetar melihat kebangkitannya, tanpa menyadari bahwa Randy sedang menyiapkan sebuah skenario besar untuk membongkar semua busuknya kekuasaan mereka. Akankah Randy tenggelam dalam amarah dendam, ataukah ia berhasil menjadi penguasa baru yang memiliki kehormatan sejati? Nah, sebelum kita lanjut ke kisah selanjutnya, kalian sedang menonton Sambal Ngapain nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Langit Jakarta sore itu seolah berkonspirasi dengan nasib buruk yang menimpa Randy, menyajikan semburat abu-abu pekat yang perlahan menumpahkan rintik hujan dingin ke atas bahunya yang kaku. Randy berdiri mematung di depan gerbang kantor tempatnya mengabdi selama 5 tahun terakhir, memegang sebuah kotak kardus lusuh berisi sisa-sisa dunianya, sebuah cangkir kopi retak, beberapa pena yang tintanya hampir habis, dan foto mendiang ibunya yang tersenyum lembut. Hanya dalam hitungan jam, hidupnya runtuh seperti istana pasir yang dihantam ombak. Tuduhan penggelapan dana yang dilemparkan rekan kerjanya, sebuah fitnah yang dirancang dengan sangat rapi, telah merenggut profesi dan harga dirinya dalam sekejap. Tidak ada yang membela, tidak ada yang mendengarkan penjelasannya. Yang tersisa hanyalah tatapan sinis dari rekan-rekan yang dulu sering mengajaknya makan siang bersama. Randy menghela napas panjang, merasakan sesak yang menghimpit dadanya hingga ia sulit untuk sekadar menghirup udara yang lembab. Kehampaan itu mulai merayap, bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tetapi karena ia tahu bahwa tabungannya telah terkuras habis untuk biaya perawatan rumah sakit ibunya bulan lalu, menyisakan angka nol yang mengerikan di saldo banknya. Langkahnya terasa berat saat menyusuri trotoar yang mulai basah. Sepatu pantofelnya yang sudah tipis mulai merembeskan air, menambah rasa tidak nyaman yang kian memuncak. Setiap langkah seolah mengingatkannya pada utang-utang yang menumpuk dan rumah warisan satu-satunya yang kini berada di ambang penyitaan oleh bank. Randy merasa seolah-olah dunia sedang mengecil, menghimpitnya ke dalam sudut yang gelap tanpa ada jalan keluar. Ia mencoba merogoh ponsel di saku celananya, berharap ada satu pesan penyemangat atau sekadar tanya kabar. Namun layar ponselnya tetap gelap, sedingin hatinya saat ini. Rasa hampa itu kini bukan lagi sekadar perasaan, melainkan gangguan fisik yang membuat tangannya gemetar. Ia bertanya-tanya pada langit, kesalahan apa yang telah ia perbuat, hingga semesta seolah-olah mencabut seluruh fondasi kehidupannya tanpa sisa. Kehilangan ibu, kehilangan harta, dan kini kehilangan tujuan hidup. Randy merasa dirinya hanyalah cangkang kosong yang berjalan tanpa arah, di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak peduli pada duka individunya. Keheningan di dalam kepalanya terasa lebih bising daripada suara klakson kendaraan yang terjebak macet. Ia tiba di sebuah halte bus yang sepi. Duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, sambil menatap kosong ke arah genangan air di aspal. Di titik ini, Randy benar-benar merasa telah mencapai dasar jurang terdalam. Tidak ada lagi air mata yang bisa jatuh. Hanya ada rasa lelah yang luar biasa. Sebuah kelelahan eksistensial yang membuatnya ingin memejamkan mata dan tidak bangun lagi. Ia memeluk kardusnya erat-erat. Satu-satunya benda nyata yang membuktikan bahwa ia pernah ada di dunia profesional. Namun di tengah keputusasaan yang begitu pekat, di mana logika dan harapan seolah telah mati rasa, sebuah getaran aneh mulai terasa di udara sekitar wajahnya. Cahaya biru tipis, hampir tidak terlihat di antara rintik hujan, mulai berpendar pelan, menciptakan kontras yang ganjil dengan suasana kumuh halte tersebut. Randy mengucek matanya, mengira rasa lapar dan depresi telah mulai memicu halusinasi. Namun cahaya itu justru semakin nyata, membentuk garis-garis geometris yang tenang di tengah kekacauan hidupnya yang berantakan. Garis-garis geometris yang berpendar itu sejenak membiaskan bayangan Siska yang tiba-tiba muncul di hadapannya, memecah lamunan Randy tentang cahaya aneh yang baru saja melintas. Siska berdiri di sana, di bawah payung hitam yang elegan, tampak kontras dengan penampilan Randy yang berantakan dan basah kuyup. Gadis itu menatap Randy bukan dengan rasa iba, melainkan dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara kecemasan dan keputusan yang sudah bulat. Tanpa sempat Randy menjelaskan kekacauan yang baru saja menimpanya di kantor, Siska menarik nafas panjang, membiarkan aroma tanah basah memenuhi ruang di antara mereka.
Suaranya terdengar datar namun tajam saat ia mulai mengutarakan maksud kedatangannya yang mendadak ke halte sepi itu. Randy terpaku mendengar setiap kata yang meluncur dari bibir wanita yang selama 3 tahun ini ia anggap sebagai rumah tempatnya pulang. Siska menyatakan bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka, bukan karena rasa sayang yang hilang, melainkan karena realitas yang kini dianggapnya terlalu mencekik. Ia berbicara tentang masa depan, tentang kenyamanan, dan tentang ketidakmampuannya untuk mendampingi seseorang yang kini bahkan tidak memiliki pijakan untuk dirinya sendiri. Randy hanya bisa terdiam. Tangannya yang memeluk kardus semakin erat, hingga kuku-kukunya memutih. Setiap kalimat Siska terasa seperti hantaman tanpa fisik, yang meruntuhkan sisa-sisa harga diri yang masih ia coba pertahankan. Kehadiran Siska yang biasanya menjadi penawar rasa sakit, kini justru menjadi luka paling dalam yang pernah ia rasakan. Hujan semakin deras, menciptakan tirai air yang seolah memisahkan mereka berdua dalam 2 dunia yang berbeda. Siska menjelaskan bahwa ia butuh kepastian yang tidak bisa diberikan oleh pria yang baru saja kehilangan segalanya. Di tengah isak tangis yang tertahan, Randy menyadari bahwa kemiskinan memang memiliki cara paling kejam untuk menguji kesetiaan seseorang. Ia tidak menyalahkan Siska sepenuhnya, namun rasa perih itu tetap menjalar hingga ke tulang. Baginya, kepergian Siska adalah kehilangan yang paling mutlak. Lebih berat dari kehilangan pekerjaan atau rumah. Karena Siska adalah satu-satunya alasan ia tetap berjuang di tengah himpitan ekonomi selama ini. Kini, alasan itu berjalan menjauh, meninggalkan jejak sepatu di atas trotoar yang basah, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Kepergian Siska meninggalkan lubang besar dalam jiwa Randy, sebuah ruang hampa yang membuatnya merasa benar-benar sendirian di alam semesta ini. Ia melihat punggung Siska menghilang di balik pintu sebuah mobil mewah yang menjemputnya, menyadari bahwa perpisahan ini adalah penutup dari bab kehidupan lamanya. Randy kembali duduk di bangku halte yang dingin, membiarkan tubuhnya menggigil, bukan hanya karena suhu yang turun, melainkan karena kehancuran emosional yang total. Di saat itulah, dalam kesunyian yang mencekam setelah kepergian cinta sejatinya, udara di depannya kembali bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Cahaya biru yang tadi sempat menghilang, kini muncul kembali, lebih terang dan lebih padat. Seolah-olah sedang menunggu momen di mana Randy benar-benar tidak memiliki siapapun lagi untuk bersandar, sebelum ia menampakkan jati diri yang sebenarnya. Jati diri cahaya yang sebenarnya itu perlahan memadat, membentuk sebuah antarmuka digital yang transparan dan melayang tepat di depan wajah Randy yang masih sembab. Ia sempat mengira penglihatannya terganggu akibat tekanan batin yang luar biasa, namun setiap karakter huruf yang muncul di sana terlihat begitu tajam dan nyata. Cahaya itu tidak berpendar liar. Ia stabil, memancarkan warna biru safir yang menenangkan, seolah ingin memberikan perlindungan di tengah badai yang masih mengamuk. Di atas layar tersebut tertulis sebuah kalimat yang membuat jantung Randy berdegup kencang. Inisialisasi sistem restorasi takdir, menilai kelayakan host, status, kehilangan segalanya tercapai. Randy mengerjapkan mata berkali-kali, mencoba menyentuh layar itu dengan jarinya yang kaku. Namun jemarinya hanya menembus udara kosong yang hangat. Suasana di sekitar halte mendadak terasa sunyi, seolah waktu berhenti berputar dan suara bising kota diredam oleh dinding tak kasat mata. Sebuah suara mekanis namun memiliki nada empati yang halus bergema langsung di dalam pikirannya, bukan melalui telinga. Suara itu memberitahu Randy bahwa keberadaannya telah terpilih bukan karena keberuntungan, melainkan karena ia telah mencapai titik nol yang murni. Sebuah kondisi di mana ego dan keterikatan duniawi telah luluh lantak. Sistem ini mengklaim mampu memperbaiki setiap jengkal kehancuran yang ia alami, asalkan ia bersedia mengikuti serangkaian protokol yang tidak biasa. Randy tertegun, bingung antara rasa takut akan hal mistis atau harapan kecil yang tiba-tiba menyeruak di tengah keputusasaannya. Tanpa sadar, Randy mulai berdialog dalam hati, mempertanyakan apakah ini adalah akhir dari kewarasannya atau justru awal dari sesuatu yang baru. Layar transparan itu merespons pikirannya dengan menampilkan grafik-grafik rumit yang merangkum seluruh aspek hidupnya, kesehatan, kecerdasan, hingga tingkat keberuntungan yang saat ini berada di titik minus. Sistem tersebut menjelaskan bahwa selama ini ia hidup di bawah kendali nasib yang tidak adil, dan kini kendali itu akan diserahkan kembali ke tangannya melalui bantuan antarmuka tersebut. Rasa hampa yang tadinya begitu menyesakan, perlahan mulai terkikis oleh rasa ingin tahu yang besar. Ia melihat sebuah tombol virtual bertuliskan terima yang berkedip pelan.
seolah-olah sedang menanti keputusan hidup mati dari seorang pria yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Randy menatap kardus di sampingnya, lalu menatap jalanan kosong tempat mobil yang membawa Siska menghilang tadi. Kesadaran pahit bahwa dunia lama telah membuangnya, membuatnya tidak ragu lagi untuk melangkah ke dunia yang baru ini. Dengan tekad yang muncul dari sisa-sisa keberaniannya, ia memajukan tangan dan menyentuh simbol tersebut secara mental. Seketika gelombang energi yang lembut menjalar dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, memberikan sensasi segar yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Layar biru itu pun kemudian berganti menjadi sebuah dashboard yang lebih kompleks, menampilkan misi pertamanya yang akan segera dimulai. Keheningan itu pun pecah saat jam besar di gedung seberang berdentang, menandai berakhirnya masa-masa Randy sebagai korban keadaan. Dan dimulainya babak baru di mana setiap langkahnya akan dibimbing oleh kekuatan yang melampaui batas logika manusia. Batas logika manusia itu benar-benar runtuh saat sebuah jendela notifikasi baru muncul dengan pendar keemasan, menampilkan instruksi yang terasa sangat kontras dengan kemegahan teknologi di depannya. Di sana tertulis, misi perdana. Berikan perlindungan kepada subjek yang membutuhkan di koordinat 10 meter ke arah timur. Hadiah, peningkatan atribut wibawa dan keberuntungan plus 5%. Randy bangkit berdiri, mengabaikan rasa pegal di kakinya, lalu melangkah ragu menyusuri trotoar yang masih licin. Di sudut jalan yang remang, ia melihat seorang nenek tua yang sedang berjongkok, berusaha menutupi tumpukan bunga dagangannya dengan selembar plastik tipis yang terus-menerus terbang ditiup angin kencang. Tanpa berpikir panjang, Randy mendekat, lalu menggunakan tubuhnya untuk menghalau angin, sementara tangannya dengan cekatan membantu mengikat plastik tersebut agar kelopak-kelopak bunga yang rapuh itu tidak hancur dihantam hujan. Nenek itu mendongak, menatap Randy dengan mata yang teduh, meski gurat lelah terpancar jelas di wajahnya yang keriput. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar, lalu memberikan setangkai bunga mawar putih yang masih segar sebagai tanda apresiasi. Saat jemari Randy bersentuhan dengan batang bunga itu, layar sistem di hadapannya mendenting lembut, memberikan notifikasi keberhasilan yang instan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya, menyebar ke seluruh tubuh hingga ke pusat kesadarannya. Rasa minder dan aura kegagalan yang selama ini menyelimutinya seolah menguap begitu saja, digantikan oleh perasaan tegak dan mantap yang sulit dijelaskan. Ia merasakan pandangannya menjadi lebih jernih, seakan setiap detail di sekitarnya kini memiliki pola yang bisa ia pahami dengan mudah. Perubahan itu bukan sekadar sugesti, karena saat ia berdiri kembali, seorang pria paruh baya yang melintas dengan mobil mewahnya tiba-tiba berhenti tepat di samping mereka. Pria itu menurunkan kaca jendela, menatap Randy dengan penuh minat seolah melihat sosok yang sangat berwibawa meski hanya mengenakan pakaian yang basah kuyup. Pria tersebut membeli seluruh bunga sang nenek tanpa meminta kembalian, sebuah kejadian yang sangat jarang terjadi di kawasan tersebut. Randy menyadari bahwa atribut keberuntungan yang dijanjikan sistem bukan sekedar angka di layar, melainkan sebuah gaya magnetis yang mulai memengaruhi realitas di sekelilingnya. Dunia yang tadinya terasa begitu memusuhi dan dingin, kini seolah-olah mulai memberikan celah kecil untuknya bernapas kembali. Sambil memegang mawar putih pemberian sang nenek, Randy berjalan kembali ke arah halte dengan langkah yang jauh lebih ringan. Ia tidak lagi menunduk menatap sepatu yang rusak, melainkan menatap lurus ke depan dengan dagu terangkat. Di dalam pikirannya, sistem mulai memperbarui data, menunjukkan bahwa statusnya telah berubah dari putus asa menjadi aktif. Ia menyadari bahwa misi sederhana ini hanyalah sebuah ujian awal untuk melatih kepekaannya terhadap sekitar. Ada sebuah kekuatan besar yang kini sedang mengawasi setiap gerak-geriknya, menata ulang kepingan hidupnya yang berserakan menjadi sebuah pola yang jauh lebih megah. Malam yang tadinya dianggap sebagai akhir dari segalanya, kini secara perlahan bertransformasi menjadi fajar pertama dari kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya mulai menampakkan wujudnya ketika matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela kamar kos sempit yang belum sempat ia kosongkan. Randy terbangun dengan sensasi yang sangat asing. Seluruh sendi tubuhnya yang biasanya kaku karena beban stres, kini terasa ringan dan penuh energi. Ia beranjak menuju cermin buram di sudut ruangan dan tertegun melihat pantulan dirinya sendiri yang tampak jauh lebih segar. Gurat kelelahan yang selama ini menghitam di bawah matanya telah memudar, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh keyakinan. Kulitnya terlihat lebih sehat, dan cara ia berdiri kini memiliki ketegasan yang secara alami memancarkan karisma. Seolah-olah atribut di bawah yang diberikan sistem telah meresap hingga ke dalam struktur DNA-nya. Tanpa membuang waktu, Randy segera merespons misi harian yang muncul di layar biru transparan. Optimalisasi sumber daya. Gunakan modal terakhir untuk menempuh rute yang ditentukan.
Dengan sisa uang beberapa puluh ribu di dompet, ia memutuskan untuk melamar sebagai kurir antar jemput barang menggunakan sepeda motor tua miliknya yang hampir habis masa pajaknya. Namun, ini bukan pekerjaan kurir biasa. Setiap kali ia berkendara, sistem akan menampilkan garis jalur emas di aspal yang hanya bisa dilihat olehnya. Jalur ini membimbingnya menghindari kemacetan parah dan menuntunnya pada jalan-jalan tikus yang jauh lebih efisien, memungkinkannya menyelesaikan pengantaran 5 kali lebih cepat daripada rekan sejawatnya. Efisiensi luar biasa ini tidak luput dari perhatian pemilik jasa ekspedisi, yang segera memberinya komisi tambahan karena kepuasan pelanggan yang melonjak drastis. Di tengah rutinitas barunya, Randy mulai menyadari bahwa kecerdasannya juga meningkat secara signifikan. Ia mampu menghitung rincian biaya, memetakan logistik, dan mengingat setiap nama pelanggan dengan akurasi yang menakjubkan tanpa perlu mencatat. Saat sedang beristirahat di sebuah kedai kopi pinggiran, ia melihat sebuah berita di televisi tentang fluktuasi harga komoditas pangan yang sedang tidak stabil. Tiba-tiba, sistem menampilkan analisis data yang sangat kompleks di depannya, memprediksi kelangkaan barang tertentu dalam 3 hari ke depan. Dengan insting yang kini terasah tajam, Randy menggunakan uang komisinya untuk membeli stok barang tersebut dari para petani lokal yang kesulitan menjual hasil panennya, lalu menyalurkannya kembali melalui jaringan kurirnya saat harga mulai merangkak naik. Strategi bisnis yang brilian itu membuahkan hasil dalam waktu yang sangat singkat, membuat saldo di akun banknya tidak lagi menunjukkan angka 0 yang memilukan. Transformasi ini bukan hanya soal materi, melainkan tentang bagaimana ia mulai memandang setiap tantangan sebagai sebuah teka-teki yang bisa dipecahkan. Ia tidak lagi merasa menjadi korban dari keadaan yang kejam, melainkan menjadi arsitek bagi nasibnya sendiri yang sedang ia bangun kembali dari nol. Keberuntungan seolah selalu membuntuti setiap keputusannya. Setiap orang yang ia temui cenderung bersikap ramah dan memberikan peluang-peluang baru yang menguntungkan. Namun, di tengah kenyamanan yang mulai terbentuk, Randy tetap waspada, karena ia tahu bahwa sistem ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadikannya seorang kurir yang sukses. Rasa percaya diri yang baru ini akan segera diuji ketika sebuah undangan pengiriman barang membawanya menuju sebuah lokasi yang sangat ia kenali. Lokasi yang sangat ia kenali itu adalah gedung pusat konvensi termegah di jantung kota, tempat berlangsungnya pameran otomotif internasional yang mewah. Randy melangkah masuk dengan setelan kemeja rapi yang baru saja ia beli, membawa sebuah paket dokumen penting yang harus diserahkan langsung kepada panitia penyelenggara. Aroma wangi parfum mahal dan kilauan lampu yang memantul dari permukaan mobil-mobil super terbaru menciptakan atmosfer yang dulu sempat membuatnya merasa kerdil. Namun, kali ini, ia berjalan dengan langkah mantap di antara deretan kendaraan eksotis tersebut. Tidak ada lagi rasa rendah diri yang menghantui. Atribut wibawa dari sistem membuatnya tampak seperti seorang eksekutif muda yang sedang melakukan survei pasar, alih-alih seorang pengantar barang yang sedang menjalankan tugas. Saat ia sedang mencari koordinat penerima paket, langkahnya terhenti di depan sebuah stan pameran mobil sport asal Jerman yang paling bergengsi. Di sana, di tengah kerumunan pengunjung yang berkelas, ia melihat sosok yang pernah menjadi pusat dunianya, Siska. Gadis itu tampak anggun dengan gaun musim panas berwarna krem, berdiri di samping seorang pria tinggi yang mengenakan jam tangan mewah dan memegang kunci mobil terbaru dengan angkuh. Pria itu adalah putra dari pemilik perusahaan yang dulu memecat Randy secara tidak hormat. Keadaan seolah berputar dengan sangat ironis. Pria yang menghancurkan karirnya, kini sedang menggandeng wanita yang meninggalkannya karena kemiskinan. Randy merasakan sedikit desiran di dadanya. Namun, anehnya, tidak ada kemarahan yang meluap, melainkan sebuah ketenangan yang dingin dan terkendali. Siska yang sedang tertawa kecil, mendadak terdiam saat matanya beradu pandang dengan Randy. Ia tampak terkejut melihat perubahan penampilan mantan kekasihnya, yang kini terlihat jauh lebih bugar dan berkarisma. Sejenak, suasana di antara mereka menjadi beku, mengabaikan kebisingan pameran yang ada di sekeliling. Pria di samping Siska menyadari perubahan sikap pasangannya dan ikut menoleh, menatap Randy dengan pandangan meremehkan yang sama seperti saat ia memberikan surat pemecatan dulu. Namun, pria itu tampak bingung melihat Randy tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut atau malu. Alih-alih menghindar, Randy justru mengangguk sopan dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, menunjukkan bahwa ia bukan lagi pria lemah yang bisa ditindas hanya dengan ancaman posisi atau harta. Sistem tiba-tiba memunculkan notifikasi merah di sudut mata Randy. Target terdeteksi, Aris Sanjaya. Tingkat ancaman, rendah. Misi sampingan terbuka. Tunjukkan keunggulan tanpa kata. Tanpa perlu membalas ucapan sombong yang mulai keluar dari mulut Aris, Randy dengan tenang mengeluarkan ponselnya untuk memproses penyelesaian pengiriman paket melalui aplikasi internal sistem. Di saat yang bersamaan, CEO dari perusahaan otomotif besar yang sedang mengadakan pameran tersebut berjalan menghampiri Randy. Menyalaminya dengan penuh hormat di depan mata Siska dan Aris yang terbelalak. Rupanya, paket yang dibawa Randy berisi dokumen analisis pasar yang sangat krusial yang secara anonim telah ia susun dengan bantuan sistem sebelumnya. Pertemuan ini bukan hanya sebuah kebetulan,
melainkan panggung pertama yang disiapkan oleh takdir untuk memperlihatkan bahwa roda kehidupan Randy telah mulai berputar menuju puncak yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Puncak yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya itu kini terasa nyata saat Aris dan Siska hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan Randy bercakap-cakap akrab dengan sang CEO, seolah mereka berada di level yang setara. Siska meremas tali tasnya dengan gelisah. Matanya tidak lepas dari sosok Randy yang kini memancarkan aura kepemimpinan yang jauh melampaui pria di sampingnya. Namun, di balik senyum tenang Randy, sebuah jendela informasi dari sistem tiba-tiba berkedip cepat di sudut pandangnya, menampilkan deretan data terenkripsi yang mulai terbuka satu persatu. Analisis masa lalu selesai, mengunduh data integritas Aris Sanjaya. Demikian bunyi teks transparan tersebut. Randy merasa jantungnya berdebar, bukan karena gugup, melainkan karena kebenaran pahit yang mulai terungkap di depan matanya. Data tersebut menunjukkan rekaman percakapan digital dan mutasi rekening rahasia yang dilakukan oleh Aris setahun yang lalu. Randy tertegun saat menyadari bahwa fitnah penggelapan dana yang menghancurkan hidupnya bukanlah sebuah kebetulan atau kesalahan administrasi. Aris telah sengaja menyabotase sistem keuangan kantor untuk menutupi kerugian pribadinya akibat judi saham, lalu menumbalkan Randy sebagai kambing hitam. Yang lebih menyakitkan, terdapat sebuah catatan kecil di mana Aris memang menargetkan Randy karena ia mengetahui hubungan Randy dengan Siska. Sebuah taktik licik untuk menyingkirkan saingan sekaligus merampas apa yang paling berharga bagi Randy. Kenyataan ini menghantam Randy seperti ombak besar. Ternyata, kehancurannya telah direncanakan dengan sangat dingin oleh orang yang sekarang berdiri sombong di depannya. Randy mengepalkan tangannya di balik saku celana, mencoba meredam gejolak emosi yang ingin meledak. Ia menatap Aris, yang kini sedang mencoba mengalihkan perhatian CEO dengan tawa yang dipaksakan, tanpa menyadari bahwa Randy kini memegang bom informasi yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Sanjaya dalam sekejap. Sistem memberikan pilihan di layar. Opsi A, bongkar data sekarang. Risiko, reputasi Anda belum cukup kuat. Opsi B, simpan sebagai kartu as. Keuntungan, kehancuran lawan akan lebih maksimal. Randy menarik napas panjang, memilih untuk menekan ego dan amarahnya. Ia menyadari bahwa membalas dendam dalam keadaan emosi hanya akan membuatnya terlihat sama rendahnya dengan Aris. Siska mencoba mendekat, mungkin ingin menyapa atau sekadar mencari penjelasan atas perubahan drastis mantan kekasihnya. Namun Randy segera memutar tubuhnya dengan elegan. Ia berpamitan kepada sang CEO dengan sikap yang sangat profesional, mengabaikan keberadaan Siska sepenuhnya, seolah wanita itu hanyalah angin lalu. Saat ia berjalan meninggalkan gedung pameran, pikirannya dipenuhi dengan kepingan rahasia yang baru saja terbuka. Logikanya mengatakan ia harus segera bertindak untuk memulihkan nama baiknya. Namun hatinya masih menyisakan sedikit keraguan tentang seberapa jauh ia harus masuk ke dalam permainan gelap ini. Rahasia ini adalah awal dari titik balik yang sesungguhnya. Sebuah komplikasi yang akan menguji apakah kekuatan yang diberikan sistem akan ia gunakan untuk keadilan atau sekadar pemuasan dendam pribadi. Di bawah lampu jalan yang mulai menyala, Randy tahu bahwa ketenangan hidupnya telah berakhir, digantikan oleh strategi besar yang melibatkan kehormatan dan masa depannya. Masa depannya kini terasa seperti papan catur raksasa, di mana setiap langkah yang ia ambil harus diperhitungkan dengan ketelitian yang luar biasa. Randy melajukan motornya menjauh dari hiruk-pikuk pameran, namun benaknya tetap terpaku pada data transparan yang masih mengambang di sudut penglihatannya. Sistem tiba-tiba memperbarui layar dengan warna merah menyala yang provokatif, memunculkan sebuah misi baru yang diberi tajuk Runtuhkan Menara Pasir. Instruksinya sangat spesifik. Randy diminta untuk menyebarkan bukti kecurangan Aris ke Dewan Komisaris melalui jaringan anonim yang telah disiapkan sistem. Hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan, yakni kepemilikan saham di sebuah perusahaan rintisan yang sedang naik daun. Sebuah lompatan instan yang akan membuatnya sejajar dengan para elit kota dalam semalam. Namun, di tengah godaan untuk membalas rasa sakit hatinya secara instan, Randy merasakan kegelisahan yang tumbuh di nuraninya. Ia teringat nasihat mendiang ibunya tentang pentingnya menjaga tangan agar tetap bersih, bahkan saat dunia mencoba melumurinya dengan lumpur. Jika ia menggunakan cara rahasia dan jalan pintas ini, apa bedanya ia dengan Aris yang pengecut? Logika sistem menekankan efisiensi dan hasil akhir, tetapi hati kecil Randy menuntut sebuah proses yang bermartabat. Ia memarkirkan kendaraannya di tepi jembatan penyeberangan, menatap arus lalu lintas di bawahnya sambil bergulat dengan dilema yang menguras energi mentalnya. Haruskah ia membiarkan amarahnya mengambil alih kemudi, atau menunggu hingga ia memiliki kekuatan hukum yang sah untuk menyeret Aris ke pengadilan? Sistem seolah merasakan keraguan sang host, sehingga teks di layar mulai berkedip-kedip seolah mendesaknya untuk segera mengambil keputusan. Peluang keberhasilan akan menurun sebesar 40% jika penundaan dilakukan lebih dari 24 jam. Bunyi peringatan dingin tersebut. Randy menghela napas, merasakan beban tanggung jawab yang besar atas kekuatan yang kini ia miliki.
Ia menyadari bahwa sistem ini adalah alat, sebuah instrumen yang tidak memiliki moralitas, kecuali jika ia sendiri yang menanamkannya. Keinginannya untuk bangkit bukan hanya tentang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, melainkan tentang memulihkan integritasnya yang telah diinjak-injak oleh keserakahan orang lain. Ia tidak ingin menang hanya karena memiliki senjata rahasia, melainkan karena ia memang layak untuk menang. Dengan jemari yang sedikit gemetar namun pasti, Randy memilih untuk mengabaikan perintah misi, runtuhkan menara pasir, dan justru mengakses fitur lain yang jarang ia sentuh, mode pengumpulan bukti legal. Ia memutuskan untuk menempuh jalur yang lebih panjang namun terhormat, mengumpulkan setiap kepingan data secara sistematis untuk diserahkan kepada pihak berwenang pada saat yang tepat. Keputusan ini membuat layar sistem sempat mengalami gangguan sesaat, seolah-olah algoritmanya sedang berusaha memahami mengapa ada manusia yang menolak jalan pintas demi sebuah prinsip abstrak bernama harga diri. Randy merasakan ketenangan yang aneh setelah mengambil keputusan tersebut, sebuah bukti bahwa meski hidupnya telah berubah secara drastis, inti dari jati dirinya tetap tidak tergoyahkan. Ia tahu bahwa ujian ini hanyalah permulaan dari rangkaian rintangan yang akan semakin mengaburkan batas antara keadilan dan pembalasan dendam. Batas antara keadilan dan pembalasan dendam itu terasa kian tipis saat Randy melangkah masuk ke sebuah kafe minimalis yang tenang untuk bertemu dengan klien potensial bagi bisnis rintisan kecilnya. Di sana, duduk seorang wanita dengan pakaian kerja yang sangat rapi namun sederhana, sedang fokus menatap layar laptopnya sambil menyeruput teh melati. Namanya adalah Arini, seorang pemilik firma hukum muda yang dikenal karena integritasnya yang tak terjauhkan dalam menangani kasus-kasus sengketa korporasi. Begitu Randy duduk di hadapannya, sistem memberikan notifikasi yang berbeda dari biasanya. Tidak ada angka statistik atau misi rahasia, melainkan sebuah label berwarna hijau lembut yang bertuliskan, subjek berintegritas tinggi, potensi rekan strategis. Arini mendongak dan menyapa Randy dengan senyum yang sangat tulus, sebuah ekspresi yang sudah lama tidak Randy temui sejak ia jatuh miskin. Mereka mulai mendiskusikan rencana kerjasama untuk mengaudit beberapa perusahaan distribusi yang baru saja Randy bangun. Dalam percakapan itu, Randy terkesan dengan cara Arini memandang sebuah masalah. Ia tidak hanya mencari kemenangan secara hukum, tetapi juga sangat memperhatikan dampak etis dari setiap keputusan bisnis. Kehadiran Arini seolah menjadi penyeimbang bagi dunia Randy yang kini dipenuhi oleh algoritma sistem yang dingin dan kaku. Untuk pertama kalinya, Randy merasa bahwa ia tidak perlu menyembunyikan sisi kemanusiaannya atau berpura-pura menjadi sosok yang tangguh di depan wanita ini. Selama pertemuan berlangsung, Arini sempat menceritakan perjuangannya membangun firma hukum dari bawah setelah ia sendiri pernah dikhianati oleh mentornya. Cerita itu sangat mirip dengan apa yang dialami Randy. Namun Arini menghadapinya tanpa bantuan sistem ajaib apapun, melainkan hanya dengan ketekunan dan kejujuran. Hal ini membuat Randy merenung tentang sejauh mana ia terlalu bergantung pada layar transparan di depannya. Arini tidak melihat Randy sebagai sosok yang kaya atau berwibawa karena bantuan atribut sistem. Melainkan, ia menghargai pemikiran logis dan empati yang terpancar dari cara Randy berbicara. Pertemuan yang awalnya hanya urusan profesional itu perlahan berubah menjadi diskusi mendalam tentang visi hidup yang selaras. Namun, di tengah kehangatan obrolan mereka, sistem tiba-tiba memberikan peringatan, getaran di pergelangan tangan Randy. Di layar yang hanya bisa dilihatnya, muncul data bahwa Arini sedang diawasi oleh beberapa orang suruhan keluarga Sanjaya, karena ia tengah menyelidiki kasus lama yang berkaitan dengan aset ilegal mereka. Randy merasa dorongan kuat untuk segera melindungi Arini, bukan karena perintah sistem, melainkan karena rasa hormat yang muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Munculnya Arini dalam hidup Randy membawa perspektif baru yang menyegarkan. Namun di saat yang sama, hal itu menambah lapisan risiko baru dalam perjuangannya. Ia menyadari bahwa perkenalannya dengan sosok ini bukan sekedar kebetulan bisnis, melainkan sebuah jembatan yang akan membantunya mendefinisikan kembali apa arti kesuksesan yang sesungguhnya di tengah ancaman yang mulai mengintai dari berbagai sisi. Ancaman yang mulai mengintai dari berbagai sisi itu membuat atmosfer di dalam kafe yang semula hangat mendadak terasa mencekam bagi Randy. Matanya bergerak liar mengikuti instruksi sistem yang kini memetakan posisi dua orang pria berjaket gelap di sudut ruangan melalui pemindai panas. Namun bukannya memberikan solusi taktis seperti biasanya, layar transparan di depannya mulai berkedip dengan warna merah pekat yang mengganggu, diikuti oleh teks peringatan yang memenuhi seluruh bidang pandangnya. Peringatan kritis, emosi host tidak stabil, detak jantung melebihi batas toleransi, risiko sinkronisasi gagal 65%. Randy berusaha mengatur napasnya. Namun kekhawatiran terhadap keselamatan Arini membuatnya sulit untuk tetap tenang di bawah pengawasan sistem yang menuntut efisiensi mutlak.
Suara mekanis di dalam pikirannya kini terdengar lebih tajam, memberikan ultimatum bahwa jika ia terus membiarkan empati pribadinya mendominasi logika strategi, sistem akan masuk ke dalam mode hibernasi paksa untuk melindungi integritas datanya. Randy terjepit di antara dua kenyataan yang menyiksa. Di satu sisi ada sistem yang merupakan sumber kekuatannya, dan di sisi lain ada Arini, sosok manusia nyata yang telah memberikan harapan baru baginya. Ia menatap Arini yang masih asyik menjelaskan prosedur hukum, sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam pusaran bahaya yang diciptakan oleh musuh lama Randy. Dilema ini mencapai puncaknya saat sistem menampilkan misi baru yang dingin. Abaikan target Arini, prioritaskan pengamanan aset pribadi. Hubungan sosial di luar parameter dapat menghambat pertumbuhan host. Randy merasakan kemarahan yang berbeda kali ini. Bukan amarah kepada Aris atau Siska, melainkan amarah kepada kekuatan besar di depannya yang mencoba mengatur nuraninya. Ia menyadari bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia telah menjadi terlalu bergantung pada petunjuk layar biru tersebut hingga hampir melupakan insting kemanusiaannya sendiri. Layar transparan itu terus memberikan notifikasi kegagalan sinkronisasi yang semakin meningkat seiring dengan penolakannya untuk mengikuti perintah untuk pergi meninggalkan Arini. Randy mengepalkan tangan di bawah meja, sebuah tindakan fisik untuk menjangkar dirinya pada realitas dunia nyata, bukan pada simulasi yang ditawarkan oleh teknologi misterius tersebut. Di saat yang genting itu, Arini tiba-tiba meletakkan tangannya di atas meja, menyentuh lengan Randy dengan lembut, seolah merasakan kegelisahan pria di hadapannya. "Randy, kau baik-baik saja. Wajahmu sangat pucat," ucapnya dengan nada penuh perhatian yang sangat manusiawi. Sentuhan itu seketika meruntuhkan dominasi digital yang mencoba mengendalikan pikiran Randy. Meski sistem terus memperingatkan tentang resiko kehilangan kekuatan, Randy justru merasa lebih kuat dari sebelumnya karena ia memilih untuk mendengarkan hatinya. Ia tahu bahwa pilihan ini akan membawa konsekuensi berat pada kemampuannya di masa depan, namun ia sudah bulat untuk tidak membiarkan logika sistem merenggut sisi terbaik dari dirinya. Ia harus segera mencari cara untuk mengeluarkan Arini dari kafe itu tanpa memicu keributan, menyadari bahwa ketenangan semu ini akan segera meledak menjadi konfrontasi yang sesungguhnya. Konfrontasi yang sesungguhnya pecah bukan dengan teriakan, melainkan melalui gerakan terkoordinasi saat dua pria di sudut kafe mulai beranjak dari kursi mereka dengan langkah yang sengaja dipercepat. Randy, yang kini tidak lagi memedulikan rentetan peringatan error di layar visinya, segera berdiri dan menarik tangan Arini dengan gerakan yang protektif namun tetap sopan. Ia membimbing Arini menuju pintu keluar belakang melalui dapur, mengandalkan ingatan spasialnya yang telah terasa. Di luar, udara malam terasa menggigit, dan di sanalah ia dihadang bukan oleh preman biasa, melainkan oleh Aris Sanjaya, yang sudah menunggu di samping sebuah sedan hitam mengkilap, lengkap dengan senyum meremehkan yang seolah merayakan kemenangan kecilnya. Aris melangkah maju, membetulkan letak kerah kemeja mahalnya sambil menatap Arini dengan pandangan yang penuh ancaman terselubung. Ia mulai melontarkan kata-kata sindiran tentang bagaimana seorang pengacara terhormat seperti Arini bisa terjebak bersama seorang pecundang yang hidupnya penuh dengan misteri seperti Randy. Aris mencoba memprovokasi dengan mengungkit kembali masa lalu Randy yang suram, mencoba meracuni pikiran Arini agar menjauh dari pria yang ia anggap sebagai sampah masyarakat itu. Emosi Randy bergejolak, dadanya naik turun, menahan gumpalan amarah yang hampir meluap. Sementara sistem di matanya terus berkedip merah, sebuah tanda bahwa ia hampir kehilangan akses total karena ketidakstabilan mental yang parah. Namun, di tengah tekanan psikologis tersebut, Arini justru menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Ia tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, ia berdiri tegak di samping Randy dan dengan tenang menyatakan bahwa ia sudah mengetahui segala rekam jejak kotor keluarga Sanjaya. Arini menegaskan bahwa tidak ada satupun intimidasi yang bisa menghentikan penyelidikannya, dan kehadirannya bersama Randy adalah pilihan sadar atas dasar rasa percaya. Mendengar hal itu, harga diri Aris seolah tercoreng. Ia tidak menyangka bahwa gertakannya akan dibalas dengan keberanian yang begitu telak. Suasana menjadi sangat tegang, di mana tatapan mata antara Randy dan Aris seolah menjadi medan pertempuran tanpa suara yang sangat melelahkan. Randy menyadari bahwa momen ini adalah titik di mana ia harus membuat pilihan paling sulit dalam hidupnya. Sistem tiba-tiba memberikan satu penawaran terakhir. Aktifkan protokol overdrive, lumpuhkan reputasi target secara instan. Biaya, penghapusan memori emosional dengan subjek Arini. Randy tertegun. Sistem memintanya mengorbankan perasaan dan ikatannya dengan Arini demi kemenangan mutlak atas Aris. Ia menatap Arini, lalu menatap Aris yang sedang tertawa sombong, menyadari bahwa kemenangan yang diraih dengan kehilangan jiwa bukanlah kemenangan yang ia cari. Dengan tegas, ia menolak perintah sistem secara mental, sebuah tindakan yang menyebabkan layar biru di depannya retak dan menghilang sepenuhnya,
meninggalkan Randy hanya dengan kekuatan dirinya sendiri sebagai manusia biasa di hadapan musuh bebuyutannya. Kehilangan bantuan teknologi misterius itu secara mendadak membuat Randy merasa telanjang. Namun, anehnya ia merasa sangat bebas. Tanpa bantuan kalkulasi algoritma, ia melangkah maju mendekati Aris hingga jarak mereka hanya terpaut beberapa senti. Dengan suara rendah namun penuh wibawa asli yang tumbuh dari penderitaannya, Randy menegaskan bahwa mulai saat ini, ia tidak akan lagi bermain di balik bayang-bayang. Ia menantang Aris untuk bertarung secara terbuka di medan bisnis dan hukum, tanpa ada lagi tipu daya atau tumbal. Aris, yang terbiasa menghadapi orang yang ketakutan, tampak goyah melihat ketenangan Randy yang murni. Malam itu menjadi saksi bisu di mana seorang pria yang telah kehilangan segalanya, kini menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada teknologi apapun, keberanian untuk menghadapi badai dengan tangan kosong. Tangan kosong itu mengepal kuat di sisi tubuh Randy saat ia melihat Aris mundur selangkah. Wajahnya memucat karena kewibawaan yang tidak mampu dibeli dengan uang. Namun, di tengah ketegangan yang belum sepenuhnya mereda, sebuah mobil lain berhenti tak jauh dari sana, dan Siska keluar dengan langkah terburu-buru. Wajahnya yang semula tampak dingin, kini dipenuhi oleh kecemasan yang mendalam, seolah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang meruntuhkan keyakinannya. Siska mengabaikan Aris yang mencoba memanggilnya dan justru berjalan lurus ke arah Randy, menatapnya dengan pandangan yang syarat akan keraguan dan penyesalan yang terlambat. Suasana menjadi semakin canggung ketika Siska mulai menyadari bahwa Randy yang berdiri di depannya bukan lagi pria yang bisa ia remehkan dengan kata-kata tentang kemiskinan. Ia melihat Arini yang berdiri tenang di samping Randy, sebuah kehadiran yang memicu rasa sesak di dadanya. Sebuah kecemburuan yang muncul dari kesadaran bahwa ia telah melepaskan permata demi kerikil yang berkilau. Dengan suara bergetar, Siska mencoba menjelaskan bahwa kepergiannya dulu adalah sebuah kekhilafan karena tekanan keadaan, sebuah pembelaan diri yang terdengar hampa di telinga Randy. Ia memohon waktu untuk berbicara berdua, berharap bisa memperbaiki jembatan yang telah ia bakar sendiri saat hujan di taman itu. Randy mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Siska dengan perasaan datar, seolah ia sedang menonton sebuah film lama yang tidak lagi memiliki pengaruh emosional padanya. Ia teringat betapa hancurnya perasaan itu ketika Siska meninggalkannya di titik terendah. Dan kini, melihat wanita itu memohon di hadapannya, justru membuatnya merasa sedih karena ketidakberdayaan karakter Siska. Tidak ada kepuasan dalam melihat mantan kekasihnya menderita. Yang ada hanyalah pemahaman bahwa mereka kini berada di frekuensi yang berbeda. Randy menyadari bahwa maaf mungkin bisa diberikan. Namun, kepercayaan yang sudah hancur tidak akan pernah bisa direkatkan kembali menjadi bentuk yang sama. Di sisi lain, Aris yang merasa diabaikan mulai kehilangan kendali diri, mencoba menarik tangan Siska untuk menjauh dari Randy. Namun, Siska menepisnya dengan kasar, sebuah tindakan yang mempertegas keretakan hubungan mereka yang dibangun di atas fondasi materi. Dalam momen dramatis itu, Randy hanya berdiri diam, membiarkan kebenaran bekerja dengan sendirinya tanpa perlu ia campur tangan. Ia tidak perlu memaki atau membalas dendam secara langsung, karena kesadaran akan kehilangan sosok setulus Randy adalah hukuman yang jauh lebih berat bagi Siska daripada kata-kata kasar manapun. Arini memang sejak tadi menjadi pengamat yang bijak, memberikan ruang bagi Randy untuk membuat keputusan akhirnya. Randy menarik napas panjang, menatap Siska untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang bersih dari kebencian. Ia menyatakan bahwa masa lalu mereka telah terkubur bersama hujan hari itu. Dan kini, ia sudah menemukan jalan baru yang tidak lagi searah dengan langkah Siska. Keputusan ini membuat Siska tertunduk lesu, menyadari bahwa peluangnya telah tertutup rapat oleh egonya sendiri. Malam itu di bawah pendar lampu jalan yang temaram, Randy benar-benar melepaskan beban emosional terakhirnya. Memilih untuk berjalan pergi bersama Arini menuju masa depan yang lebih bermakna. Meninggalkan penyesalan yang akan terus menghantui mereka yang pernah membuangnya tanpa rasa iba. Masa depan yang lebih bermakna itu kini menuntut pengorbanan yang lebih besar. Ketika Randy mendapati dirinya berada di persimpangan jalan antara mempertahankan prinsip moral atau menyelamatkan impian yang baru saja ia bangun. Keesokan harinya, sebuah pesan singkat dari sistem yang sempat menghilang kembali muncul. Namun, kali ini bukan dalam bentuk antarmuka visual yang megah, melainkan getaran konstan di jam tangannya yang membentuk kode-kode darurat. Aris Sanjaya, dalam keputusasaannya setelah dipermalukan, rupanya telah meluncurkan serangan balasan yang sangat kotor, dengan membekukan seluruh aset operasional bisnis logistik Randy melalui koneksi ayahnya di pemerintahan. Randy terancam kehilangan segalanya,
untuk kedua kalinya, termasuk kepercayaan para petani lokal yang sudah menggantungkan hidup pada jaringannya. Di saat genting tersebut, sistem menawarkan sebuah jalan pintas terakhir yang diberi nama protokol pertukaran nilai. Layar biru yang retak itu muncul kembali, dengan cahaya yang redup, memberikan instruksi bahwa Randy bisa memulihkan seluruh asetnya, dan bahkan menghancurkan kerajaan bisnis keluarga Sanjaya dalam hitungan menit. Syaratnya sangat spesifik dan dingin. Randy harus menyerahkan data rahasia milik firma hukum Arini sebagai jaminan keamanan bagi sistemnya. Data tersebut berisi strategi hukum yang sedang disusun Arini untuk menjatuhkan para koruptor besar. Sebuah dokumen yang jika bocor akan menghancurkan karir Arini selamanya. Randy terpaku, merasakan dingin yang merambat di punggungnya saat menyadari bahwa sistem kini memaksanya untuk mengkhianati satu-satunya orang yang percaya padanya demi keuntungan pribadi. Logika pragmatis mulai berbisik di kepalanya, mengatakan bahwa jika bisnisnya hancur, ia tidak akan bisa membantu siapapun, termasuk Arini. Namun, nuraninya berteriak bahwa kesuksesan yang dibangun di atas pengkhianatan hanyalah sebuah kegagalan yang tertunda. Randy menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya yang gelap, menatap layar sistem yang terus berkedip menuntut jawaban. Tekanan semakin meningkat saat telepon dari para mitra bisnis mulai masuk, mempertanyakan kejelasan pembayaran yang tertunda akibat pembekuan rekening. Setiap nada dering terasa seperti palu yang menghantam ketenangannya, mempertegas betapa tipisnya jarak antara kejayaan dan kehancuran yang ia hadapi saat ini. Arini datang menemui Randy malam itu, membawakan secangkir teh hangat tanpa mengetahui dilema yang sedang menghancurkan pikiran pria itu. Ia berbicara tentang optimisme dan bagaimana kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Sebuah ketulusan yang justru membuat hati Randy semakin teriris. Randy menyadari bahwa keputusannya saat ini akan menentukan jenis manusia seperti apa ia nantinya. Apakah ia akan tetap menjadi Randy yang berintegritas meski harus kembali ke titik nol? Atau menjadi Randy yang baru, yang sukses namun kehilangan jiwanya? Pilihan ini terasa jauh lebih berat daripada saat ia kehilangan pekerjaan dulu. Karena kali ini ia memiliki kekuatan untuk memilih nasibnya sendiri. Dengan napas yang berat, Randy akhirnya menutup laptopnya dan melepaskan jam tangan yang menjadi penghubung dengan sistem. Ia memilih untuk menolak tawaran licik tersebut, meski itu berarti ia harus menghadapi badai kebangkrutan di depan mata. Ia lebih memilih berjalan di jalan yang terjal bersama Arini daripada terbang tinggi di atas sayap pengkhianatan. Keputusan ini memicu reaksi tak terduga dari sistem. Layar biru itu bergetar hebat sebelum akhirnya padam sepenuhnya, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Randy menoleh ke arah Arini, tersenyum pahit namun lega, menyadari bahwa mulai detik ini, ia benar-benar berjuang sendirian tanpa bantuan keajaiban apapun, hanya mengandalkan kecerdasan dan kejujuran yang ia miliki sebagai manusia merdeka. Keheningan yang mencekam itu tak bertahan lama, karena hanya dalam hitungan detik, kemarahan yang selama ini ia tekan di dasar jiwanya, meledak menjadi sebuah deklarasi perlawanan yang nyata. Randy berdiri dari kursinya, bukan dengan rasa takut akan kebangkrutan yang mengancam, melainkan dengan api semangat yang menyala di matanya. Ia menatap Arini, dan untuk pertama kalinya menceritakan segala beban yang ia pikul, tentang godaan kekuatan misterius yang baru saja ia tolak, dan tentang bagaimana ia hampir saja tergelincir menjadi sosok yang sama jahatnya dengan musuh mereka. Arini tertegun mendengarnya. Ia tidak menyangka bahwa di balik ketenangan Randy selama ini, ada pergulatan batin sedahsyat itu untuk melindunginya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Randy memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik strategi defensif. Ia segera menghubungi seluruh mitra petani dan kurirnya melalui panggilan konferensi, berbicara langsung kepada mereka dengan suara yang lantang dan penuh kejujuran. Ia tidak menjanjikan solusi instan, namun ia menjanjikan transparansi dan kesetiaan. Di tengah percakapan itu, Aris Sanjaya tiba-tiba mengirimkan pesan video yang memperlihatkan dirinya sedang merayakan keberhasilannya membekukan aset Randy, sebuah tindakan provokatif yang bertujuan untuk meruntuhkan mental Randy. Namun, alih-alih hancur, Randy justru tertawa kecil, sebuah tawa yang lahir dari kebebasan mutlak karena ia sudah tidak memiliki rahasia lagi yang bisa dijadikan alat pemerasan. Arini yang terinspirasi oleh keberanian Randy, segera mengeluarkan berkas-berkas yang selama ini ia simpan rapat. Ia mengusulkan sebuah langkah nekat, membawa kasus pembekuan aset ini ke ranah publik melalui konferensi pers darurat malam itu juga. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara mengalahkan kekuasaan yang korup adalah dengan menyinari kegelapan tersebut menggunakan cahaya kebenaran. Randy setuju tanpa ragu. Ia tidak lagi membutuhkan bantuan algoritma untuk menghitung probabilitas keberhasilan. Karena baginya, melakukan hal yang benar adalah satu-satunya probabilitas yang ia pedulikan sekarang.
Malam itu, di bawah sorot lampu kamera dan perhatian jutaan mata yang menyaksikan secara daring, Randy berdiri tanpa rasa canggung sedikit pun. Ia membeberkan kronologi sabotase yang dilakukan keluarga Sanjaya, mulai dari fitnah masa lalu hingga upaya pembekuan aset ilegal saat ini. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya terasa seperti peluru kebenaran yang menghantam telak reputasi lawan. Tidak ada umpatan, hanya fakta yang disajikan dengan logika yang tak terbantahkan. Emosi yang meluap dari diri Randy bukan lagi tentang rasa kasihan pada diri sendiri, melainkan tentang martabat yang telah ia temukan kembali. Konfrontasi publik ini menciptakan gelombang solidaritas yang tak terduga. Masyarakat yang selama ini merasa tertindas oleh kekuatan modal besar, mulai menyuarakan dukungan mereka. Di balik layar, Aris dan ayahnya mulai panik saat melihat saham perusahaan mereka merosot tajam akibat sentimen negatif publik. Randy telah berhasil mengubah kelemahannya menjadi senjata yang paling mematikan. Ia menyadari bahwa meski tanpa sistem, ia mampu menciptakan guncangan yang jauh lebih besar karena kekuatannya kini berasal dari dukungan manusia-manusia nyata yang menghargai integritas. Di akhir pidatonya, Randy menatap tajam ke arah kamera, seolah sedang menembus mata Aris, memberikan peringatan bahwa era intimidasi telah berakhir dan fajar keadilan sedang menyingsing di Cakrawala. Fajar keadilan yang menyingsing di Cakrawala itu membawa tantangan baru yang jauh lebih menguras tenaga, karena dukungan publik saja ternyata tidak cukup untuk memulihkan operasional bisnis yang telah lumpuh total. Randy terbangun di kantor kecilnya yang kini dipenuhi oleh tumpukan berkas tagihan dan jadwal pengiriman yang tertunda selama berhari-hari. Tanpa bantuan petunjuk emas dari sistem, ia harus secara manual memetakan rute logistik menggunakan peta kertas dan logika murninya. Bekerja hingga larut malam di bawah temaram lampu meja. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan secara instan, sehingga setiap keputusan kini diambil dengan kehati-hatian yang luar biasa, mengandalkan setiap insting yang ia asah selama masa-masa sulitnya. Krisis finansial semakin menjepit ketika bank tetap bersikeras melakukan penyitaan terhadap gudang penyimpanan pusatnya dalam waktu 3 hari jika utang perusahaan tidak segera diselesaikan. Randy tidak menyerah. Ia bersama Arini mulai mendatangi satu persatu investor lokal yang dikenal memiliki visi sosial, mencoba meyakinkan mereka bahwa bisnis logistiknya bukan sekedar soal keuntungan, melainkan tentang kesejahteraan para petani yang kini terombang-ambing. Penolakan demi penolakan ia terima dengan kepala tegak. Namun, kelelahan fisik mulai tampak pada wajahnya yang semakin tirus. Di tengah tekanan itu, Arini tetap setia mendampingi, memberikan analisis hukum untuk menunda proses penyitaan sementara Randy mencari celah untuk mencairkan stok barang yang tertahan. Perjuangan ini mencapai titik nadir saat Aris mencoba melakukan sabotase fisik dengan memblokade akses jalan menuju gudang utama menggunakan alat-alat berat milik perusahaannya. Randy, yang kini telah belajar untuk tetap tenang, memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan yang sama. Ia justru mengajak para warga sekitar dan serikat kurir untuk melakukan aksi protes damai, menunjukkan kepada dunia betapa arogan dan sewenangnya tindakan keluarga Sanjaya. Strategi ini membuahkan hasil ketika media nasional mulai meliput secara langsung drama di depan gudang tersebut, membuat pihak aparat tidak punya pilihan selain menindak tegas tindakan ilegal pemblokiran jalan tersebut. Di saat yang paling kritis, keajaiban yang berasal dari hubungan manusia benar-benar terjadi. Salah satu investor besar yang terkesan dengan kejujuran Randy saat konferensi pers sebelumnya, memutuskan untuk menyuntikkan dana darurat tanpa jaminan apapun, selain janji integritas Randy. Dana tersebut segera digunakan untuk melunasi tunggakan pajak dan mengaktifkan kembali roda distribusi yang sempat macet. Randy merasakan keharuan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa meski kekuatan ajaib sistem telah tiada, dukungan dari orang-orang yang percaya pada visinya adalah energi yang jauh lebih abadi. Ia bekerja tanpa henti, memimpin langsung proses pengiriman barang ke pasar-pasar tradisional, memastikan tidak ada satupun hasil panen petani yang terbuang sia-sia. Langkah kaki Randy kini tidak lagi digerakkan oleh algoritma, melainkan oleh rasa tanggung jawab terhadap ribuan nyawa yang kini bergantung pada keputusannya. Ia membuktikan bahwa kemampuan sejati manusia tidak terletak pada teknologi yang ia miliki, melainkan pada ketangguhan mental untuk bangkit saat semua pintu seolah bertutup rapat. Arini menatap Randy dari kejauhan dengan bangga, melihat bagaimana pria yang dulu sempat kehilangan segalanya itu kini tumbuh menjadi pemimpin sejati yang ditempa oleh badai. Dengan sisa tenaga yang ada, Randy bersiap untuk melakukan langkah pamungkas yang akan memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan oleh semua orang yang terlibat dalam perjuangannya.
Langkah pamungkas yang akan memastikan keadilan itu dimulai ketika Randy memutuskan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan keluarga Sanjaya, sebuah keberanian yang dianggap gila oleh banyak pihak. Dengan bantuan dokumen hukum yang disusun rapi oleh Arini, ia melangkah masuk ke ruang rapat yang dingin dan steril, membawa bukti-bukti otentik mengenai manipulasi pasar yang selama ini disembunyikan oleh Aris dan ayahnya. Kehadirannya memicu kegemparan di antara para petinggi perusahaan, namun Randy tetap tenang, berdiri di podium dengan aura yang begitu mendominasi, sehingga suara bisik-bisik di ruangan itu seketika sirna. Ia tidak lagi membutuhkan layar biru untuk membimbing kata-katanya. Pengalaman hidup dan luka masa lalu telah memberinya kefasihan yang jauh lebih tajam daripada algoritma manapun. Randy memaparkan satu demi satu bukti penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Aris, termasuk sabotase yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan mereka sendiri demi ambisi pribadi. Ia menunjukkan bahwa model bisnis logistik yang ia jalankan, meski sempat digempur habis-habisan, justru memiliki fundamental yang jauh lebih kuat karena dibangun di atas kepercayaan komunitas, bukan sekadar angka di atas kertas. Para investor yang selama ini merasa dikelabui oleh keluarga Sanjaya mulai menunjukkan ketertarikan pada visi Randy, menciptakan pergeseran dukungan yang sangat dramatis dalam hitungan menit. Aris hanya bisa terduduk lemas, menyadari bahwa taktik kotornya telah menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan kerajaan bisnisnya sendiri dari dalam. Di tengah paparan tersebut, Siska yang juga hadir di sana hanya bisa menatap dari kejauhan dengan mata yang berkaca-kata. Ia melihat sosok pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak memiliki masa depan. Kini, sedang mendefinisikan ulang apa itu kesuksesan di depan orang-orang paling berpengaruh di kota. Penyesalannya semakin dalam ketika ia menyadari bahwa Randy tidak sekalipun menoleh ke arahnya untuk pamer atau mencari pengakuan. Randy benar-benar telah melampaui masa lalunya. Fokus pria itu sepenuhnya tertuju pada upaya menyelamatkan hajat hidup orang banyak, sebuah kualitas kepemimpinan yang tidak pernah bisa dimiliki oleh Aris yang egois. Kemenangan Randy di ruang rapat itu menjadi awal dari transformasi besar bagi ekosistem bisnis di wilayah tersebut. Banyak perusahaan mulai mengadopsi sistem transparansi yang ia tawarkan, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi para pengusaha kecil. Randy membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah filter yang memisahkan mereka yang hanya mencari keuntungan dengan mereka yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Ia mengelola seluruh dana suntikan investor dengan sangat bijak, memulihkan operasional gudangnya hingga mencapai kapasitas maksimal dalam waktu singkat. Setiap sen yang masuk dialokasikan kembali untuk memperkuat infrastruktur di desa-desa, memastikan para petani mendapatkan akses pasar yang adil. Malam harinya, setelah rangkaian rapat yang melelahkan, Randy berdiri di balkon kantor barunya, menatap gemerlap lampu kota yang dulu terasa begitu mengintimidasi. Arini datang menghampirinya, membawa kabar bahwa pihak berwenang telah mulai melakukan penyelidikan formal terhadap aset-aset keluarga Sanjaya berdasarkan bukti yang mereka serahkan. Randy tersenyum, merasakan beban di pundaknya perlahan terangkat satu persatu. Ia menyadari bahwa pencapaian ini adalah hasil dari jerih payahnya sendiri sebagai manusia, tanpa campur tangan kekuatan luar biasa yang sempat mengendalikan hidupnya. Kebahagiaan yang ia rasakan saat ini jauh lebih murni dan kokoh, karena ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang manusia yang bermartabat. Kehormatan sebagai seorang manusia yang bermartabat itu akhirnya membawa Randy kembali ke sebuah tempat yang paling emosional dalam ingatannya, gerbang rumah masa kecilnya yang sempat disita. Sore itu, matahari terbenam dengan warna jingga yang hangat, menyiram dinding rumah tua yang kini tampak lebih terawat setelah ia berhasil menebusnya kembali secara sah melalui lelang resmi. Ia melangkah melewati halaman yang dulu sering ia gunakan untuk bermain, merasakan desiran angin yang seolah membisikkan doa-doa dari mendiang ibunya. Tidak ada lagi rasa sesak atau kehampaan yang dulu menghantuinya saat berdiri di tempat ini. Yang ada hanyalah kedamaian yang mendalam, karena ia telah menunaikan janji untuk menjaga warisan keluarganya. Randy membuka pintu kayu yang berat itu dan masuk ke dalam ruang tamu yang masih menyisakan aroma kenangan yang akrab. Di sana, ia meletakkan foto ibunya kembali ke tempat asalnya, di atas meja sudut yang sudah dibersihkan. Keberhasilan ini terasa jauh lebih manis daripada angka-angka di saldo banknya yang kini melimpah, karena ini adalah simbol dari kemenangannya melawan keputusasaan. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar, dan Arini muncul dengan senyum yang paling cerah yang pernah Randy lihat. Wanita itu membawa kabar bahwa proses hukum terhadap Aris Sanjaya telah memasuki babak final, di mana seluruh aset yang diperoleh dari hasil manipulasi akan dikembalikan kepada para korban, termasuk rehabilitasi nama baik Randy secara publik melalui media nasional. Mereka duduk bersama di beranda rumah,
menikmati teh hangat sambil melihat anak-anak tetangga yang kembali bermain di sekitar lingkungan tersebut. Randy bercerita kepada Arini bahwa kesuksesan yang ia raih saat ini bukan sekedar tentang kembalinya harta yang hilang, melainkan tentang penemuan kembali jati diri yang dulu sempat hancur lebur. Ia merasa sangat bersyukur karena sistem misterius itu telah pergi. Tanpanya, ia tidak akan pernah tahu seberapa kuat ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Arini menggenggam tangan Randy, sebuah sentuhan yang menegaskan bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil yang jauh melampaui ekspektasi. Kedekatan mereka kini bukan lagi sekedar rekan strategis, melainkan dua jiwa yang telah teruji oleh badai dan memilih untuk tetap bersama. Di saat yang sama, berita di televisi lokal menyiarkan pengakuan dosa Aris secara terbuka, sebuah momen yang menandai berakhirnya dominasi keserakahan di kota itu. Randy menatap layar tersebut tanpa ada keinginan sedikit pun untuk bersorak di atas penderitaan orang lain. Baginya, melihat kebenaran terungkap sudah lebih dari cukup untuk memadamkan sisa-isa api di hatinya. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia lalui, mulai dari fitnah kantor hingga perpisahan dengan Siska, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan rendah hati. Happy ending yang ia miliki sekarang tidak datang dari keajaiban yang jatuh dari langit, tetapi dari setiap keringat dan keputusan sulit yang ia ambil di tengah ketidakpastian. Malam mulai turun menyelimuti rumah itu dengan ketenangan yang sempurna. Randy melihat ke arah langit yang bertabur bintang, menyadari bahwa hidupnya telah mencapai titik balik yang paling membahagiakan. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa kehilangan segalanya bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah ruang kosong yang sengaja diciptakan semesta agar ia bisa membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh dan bermakna. Dengan Arini di sampingnya dan integritas yang tetap terjaga, Randy siap untuk menutup bab penuh drama dalam hidupnya dan membuka lembaran baru yang lebih tenang, di mana ia tidak lagi perlu berlari mengejar pengakuan, melainkan berjalan perlahan untuk menikmati setiap detik kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ia menikmati ketenangan malam itu, sampai sebuah getaran frekuensi rendah yang sangat halus mulai berdengung di udara, memecah kesunyian ruang tamu rumah lamanya. Randy tertegun ketika menyadari bahwa di sudut matanya, sebuah titik cahaya biru yang redup kembali muncul setelah sekian lama menghilang. Namun, pendaran kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi kesan menuntut atau dingin, melainkan sebuah cahaya yang lembut seperti lilin di ujung jalan. Ia berdiri dari sofa, berjalan menuju jendela yang terbuka, dan di sanalah antarmuka sistem muncul untuk terakhir kalinya. Melayang statis dengan teks yang bergerak sangat lambat. Protokol penutupan. Evaluasi akhir host berhasil. Randy menatap layar transparan itu tanpa rasa takut maupun ketergantungan. Suara mekanis yang dulu sering memberinya perintah, kini terdengar lebih mirip dengan bisikan angin, menyampaikan bahwa misi utama keberadaannya sebenarnya bukanlah untuk menjadikan Randy kaya raya, melainkan untuk menguji apakah manusia bisa tetap memiliki nurani saat diberi kekuatan tanpa batas. Sistem mengungkapkan bahwa ia adalah sebuah program evolusi kesadaran yang hanya akan menetap pada mereka yang sanggup menolak jalan pintas demi kebenaran. Randy tersenyum tipis saat membaca deretan data yang menyatakan bahwa sinkronisasinya justru mencapai angka sempurna saat ia memilih untuk mematikan sistem tersebut di tengah krisis. Dalam momen perpisahan yang ganjil ini, sistem memberikan sebuah hadiah terakhir yang murni bersifat informatif. Sebuah visualisasi masa depan dari dampak bisnis logistik yang Randy bangun. Ia melihat gambaran ribuan keluarga petani yang hidup sejahtera, anak-anak desa yang bisa bersekolah tinggi karena distribusi ekonomi yang adil, serta terciptanya ekosistem usaha yang jujur. Tidak ada lagi angka-angka saham atau aset pribadi, hanya dampak kemanusiaan yang abadi. Randy menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada layar biru itu, melainkan pada keberaniannya untuk melepaskan kekuatan tersebut demi mempertahankan prinsipnya sebagai manusia merdeka. Layar biru itu perlahan mulai memudar. Partikel-partikel cahayanya terurai menjadi serpihan kecil yang menyatu dengan kegelapan malam. Kalimat terakhir yang muncul di sana adalah, status, host telah menjadi manusia seutuhnya. Akses dicabut selamanya. Randy merasakan sebuah sensasi ringan yang luar biasa. Seolah-olah sebuah beban gaib yang selama ini mengawasi setiap gerak-geriknya telah resmi diangkat. Ia kini benar-benar sendirian dalam arti yang paling positif. Ia adalah nakoda penuh atas hidupnya, tanpa ada lagi bisikan algoritma yang mendikte setiap langkahnya. Arini masuk ke ruangan, melihat Randy yang sedang menatap ke arah langit dengan ekspresi yang sangat lega. Meski Arini tidak bisa melihat apa yang baru saja terjadi,
Ia bisa merasakan perubahan energi pada diri Randy yang kini tampak sangat utuh dan mapan secara emosional. Randy berbalik, menghampiri wanita yang telah menjadi jangkar bagi kewarasannya itu, dan mengajaknya untuk menutup jendela. Ia tahu bahwa mulai besok, ia tidak akan lagi bangun dengan misi-misi digital yang harus diselesaikan. Hidupnya kini adalah tentang hari-hari yang nyata, tentang kerja keras yang jujur, dan tentang membangun kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi yang ia gali dengan tangannya sendiri. Membuktikan bahwa manusia tidak membutuhkan keajaiban jika mereka sudah memiliki integritas. Integritas yang telah menjadi fondasi baru dalam hidupnya itu, segera ia tuangkan ke dalam sebuah proyek ambisius yang jauh dari sekadar mencari keuntungan materi semata. Randy, bersama Arini yang kini secara resmi menjadi mitra hidup sekaligus penasihat hukum utamanya, mendirikan Yayasan Pelita Takdir. Lembaga ini dirancang khusus untuk menjadi inkubator bagi orang-orang yang mengalami nasib serupa dengannya. Mereka yang kehilangan pekerjaan karena ketidakadilan, para korban fitnah korporasi, hingga individu yang terpuruk secara ekonomi, namun memiliki semangat untuk bangkit kembali. Randy tidak memberikan bantuan uang secara cuma-cuma, melainkan menyediakan akses pendidikan keterampilan, perlindungan hukum, dan jaringan distribusi bisnis yang selama ini ia kelola. Kantor pusat yayasan tersebut sengaja dibangun di kawasan yang dulu menjadi tempat Randy luntang-lantung saat terusir dari kantor lamanya. Ia ingin tempat itu menjadi simbol bahwa dari titik terendah sekalipun, seseorang bisa melesat tinggi, asalkan memiliki kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri. Setiap hari, Randy meluangkan waktu untuk berbicara langsung dengan para peserta inkubasi, membagikan pengalaman pahitnya tanpa rasa malu. Ia menekankan bahwa kegagalan hanyalah sebuah fase pembersihan, sebuah kesempatan bagi seseorang untuk merancang ulang nilai-nilai hidupnya agar lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh badai duniawi. Keberhasilan yayasan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk beberapa universitas ternama yang ingin mempelajari model kepemimpinan Randy yang mengedepankan empati di atas efisiensi. Ia sering diundang untuk berbicara di podium-podium besar, namun Randy tetap mempertahankan kesederhanaannya. Ia tidak lagi mengenakan jam tangan mewah atau mengendarai mobil berlebihan. Baginya, kemewahan yang sesungguhnya adalah melihat seorang ayah yang tadinya hampir menyerah, kini bisa kembali menafkahi keluarganya, atau seorang pemuda yang dulu putus asa, kini menjadi pengusaha mandiri yang jujur. Ia merasa bahwa dengan cara inilah, ia bisa membalas pinjaman kesempatan yang dulu diberikan oleh kekuatan misterius yang pernah hadir dalam hidupnya. Arini juga memainkan peran krusial dengan memberikan bantuan konsultasi hukum gratis bagi mereka yang terjebak dalam masalah sengketa lahan atau kontrak kerja yang eksploitatif. Hubungan mereka tumbuh semakin matang, tidak lagi didasarkan pada rasa saling membutuhkan dalam krisis, melainkan pada visi bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan mengunjungi lahan-lahan pertanian mitra di pinggiran kota, mendengarkan keluh kesah petani, sambil menikmati udara segar yang bersih dari intrik politik kantor. Randy merasa hidupnya kini memiliki tekstur yang jauh lebih kaya. Setiap tawa dan senyum yang ia temui di lapangan, memberinya kepuasan yang tidak pernah bisa diberikan oleh algoritma manapun. Rencana jangka panjang Randy mulai terbentuk, untuk menyatukan seluruh jaringan distribusi logistiknya dengan koperasi-koperasi kecil di seluruh negeri. Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi pihak-pihak seperti keluarga Sanjaya yang bisa memonopoli hajat hidup orang banyak melalui cara-cara yang kotor. Perjuangan ini memang melelahkan dan penuh dengan tantangan birokrasi. Namun Randy menghadapinya dengan kesabaran seorang pria yang sudah pernah melewati dasar jurang. Ia menyadari bahwa membangun masa depan membutuhkan waktu dan ketekunan yang luar biasa. Namun ia tidak lagi terburu-buru. Baginya, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah sebuah kemenangan yang layak untuk dirayakan dengan syukur yang mendalam. Syukur yang mendalam itu membawa langkah Randy kembali ke taman kota, tempat yang sama di mana hujan pernah menjadi saksi bisu kehancurannya beberapa tahun silam. Sore itu, langit tidak lagi kelabu pekat, melainkan dihiasi semburat jingga dan ungu yang melukiskan ketenangan. Randy berdiri di depan bangku taman yang dulu ia duduki dengan hati hancur saat Siska meninggalkannya. Ia menarik nafas panjang, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya, menyadari betapa jauh ia telah melangkah sejak saat itu. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan kecil, bukan layar digital transparan, melainkan kertas nyata berisi rencana beasiswa untuk anak-anak para kurir dan petani yang telah menjadi keluarga besarnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok wanita yang tampak akrab sedang duduk menyendiri di ujung bangku tersebut. Itu adalah Siska. Penampilannya tidak lagi glamor, guratan penyesalan dan keletihan hidup tampak jelas di wajahnya setelah kejatuhan keluarga Sanjaya menyeret banyak pihak di sekitarnya. Siska mendongak dan tertegun melihat Randy. Tidak ada amarah di mata Randy, hanya ada keteduhan yang murni. Siska mencoba membuka suara, namun Randy hanya tersenyum tipis dan meletakkan setangkai mawar putih, bunga yang sama dengan yang diberikan nenek penjual bunga dulu di samping Siska.
Tanpa perlu mengucap satu kata pun, Randy menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya memaafkan masa lalu. Namun, ia tidak lagi menjadi bagian dari masa lalu itu. Randy berbalik dan berjalan menuju gerbang taman, di mana Arini sudah menunggu di dalam mobil sederhana mereka. Saat ia berjalan, ia merasa seolah-olah seluruh perjalanan hidupnya berputar kembali seperti rol film di kepalanya. Ia teringat rasa hampa saat dipecat, getaran aneh sistem yang datang saat ia kehilangan segalanya, hingga pilihan sulit untuk mematikan keajaiban itu demi sebuah kejujuran. Ia menyadari sebuah kebenaran agung, bahwa sistem itu hanyalah jembatan, sebuah alat bantu yang dikirim semesta untuk membangkitkan raksasa yang sebenarnya sudah lama tidur di dalam dirinya. Kehilangan segala materi ternyata adalah cara dunia untuk melucuti semua topengnya, hingga yang tersisa hanyalah inti jiwa yang tak bisa dihancurkan. Pesan moral dari seluruh perjuangannya kini mengkristal dengan sangat jelas. Keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang kita miliki, atau seberapa besar angka di saldo bank, melainkan dari seberapa banyak beban orang lain yang sanggup kita ringankan. Ia belajar bahwa cinta yang tulus tidak akan pergi saat kita tak punya apa-apa, dan kekuatan yang sesungguhnya justru datang saat kita berani melepaskan ketergantungan pada hal-hal instan. Randy menyadari bahwa setiap orang memiliki sistem di dalam diri mereka sendiri, berupa nurani dan integritas, yang jika dipatuhi, akan menuntun pada takdir yang jauh lebih megah daripada sekadar kekayaan duniawi. Saat mobil perlahan melaju meninggalkan taman, Randy menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat taman itu semakin menjauh, sama seperti penderitaan masa lalunya yang kini telah larut menjadi pelajaran berharga. Ia menggenggam tangan Arini erat, menatap jalanan panjang di depan yang kini tampak cerah dan penuh harapan. Hidup mungkin akan memberikan ujian baru, namun ia tidak lagi takut. Ia telah membuktikan bahwa saat seseorang kehilangan segalanya, namun tetap menjaga kehormatannya, semesta akan datang dengan caranya sendiri untuk mengembalikan segalanya dalam bentuk yang jauh lebih mulia. Cerita tentang pria yang kehilangan dunianya itu kini berakhir, digantikan oleh kisah tentang seorang manusia yang berhasil menemukan jiwanya kembali.